And on we'll go. Ditambah lagi ya ada Lengko daripada M14 Ya, langsung saja tanpa berlama-lama masuk saja ke game kedua kita, di mana sudah ada map Kalahari yang sudah diisi juga beberapa tempat, iya. ada komen post yang diisi oleh Lovray, dan ini juga masih belum ada yang awal karena juga dari yang tim berdekatan itu ada tim dari Bigetron ya, Bigetron Newborn, BTR sama dari tim Luis ya. Iya, Oke, betul. dari tim yang NGID Nyx. Wow. Biasanya nih kalau lu main di Kalahari gini, lu biasanya turunnya di mana biasanya? di Swins. Di Dia Swins. ya di bagian pinggiran pojok di bangunan kayak Bermuda, kayak piramida yang belum jadi. Piramida belum jadi. Iya, baru Aduh. setengah udah ditinggalin sama kontraktornya. Oh, ditinggalin sama kontraktornya ya, karena kontraktor sendiri nggak dapat makan ya kayaknya buat Betul, bikin kayak- piramida ya. Ya, sebenarnya banget. Dan kita lihat di sini masih belum ada yang melakukan fight ataupun melakukan tembak-tembakan awal, karena juga mereka masih coba untuk terus melakukan looting awal, karena mereka dari segi resource sendiri dari NGID sendiri belum punya medkit, belum punya glue wall, walaupun vestnya sendiri sudah dapat gitu ya. Iya, VSP1 tentunya belum terlalu kuat untuk bertahan lama. Ditambah dia juga baru dapat plasma gun, satu-satunya senjata electrical weapon, di mana senjata itu adalah salah satu senjata yang kadang overheadnya cepat kalau kita Overheadnya. nggak pakai plasma busternya. Yes, benar banget. Dan kita langsung lihat aja klasemen sementaranya di grup C, di mana Mokra yang tadi Buya dengan 48 poin. Kesusul dengan Inastamik dengan 427, kemudian kawan Dimas dengan Kawan 27. Dimas. Yes, benar banget. Ini kawan-kawan dari komunitas Depok nih. Ya. Wadah. Kawan-kawan dari kawan-kawan Depok ya. Dan ini mereka masih ada kesempatan buat nyusulin beberapa poin yang mungkin tertinggal cukup jauh ya. Walaupun dari Mokra sendiri dengan perolehan poin sekitar 17 kill ya, atau mungkin ada sekitar berapa poin, itu benar-benar sampai melesat ke 48 poin. Berarti untuk game sampai game keempat nanti masih ada kesempatan besar banget buat tim-tim lain menyusul gitu. Betul, dan tentunya Mokai juga harusnya bisa mempertahankan itu dan tidak mau disusul. Nggak Yang mau lain disusul. usaha nyusul, Mokai jangan mau disusul. Nah, kayak sekarang nih, kayak ada First Alpha ataupun dari Lovray Force yang notabene tadi First Alpha harus tumbang di match pertama gitu kan, dengan dia fight dengan tim NGID di Aramil. Dan Ya. gua rasa nih pastinya map Kalahari sendiri dengan beberapa banyak gua rasa nih map Kalahari ini salah satu map yang bisa gua bilang kecil. Karena dari garis tarikan lurus pesawatnya itu kita mau kemana aja enak. Betul, nggak ada terlalu tanah yang luas kosong gitu. Mungkin kalau misalnya kalau di kayak di Purgato itu kayak golf course itu nggak ada di sini. Oke. Semuanya nanti ada lewat apa? Oke. Luasnya. Dan di sini ada sebuah pertemuan di mana ada Depok Dims yang D1. sudah menembaki dan disusul kawan Mas di sini sudah kehilangan satu pemainnya, tembakan demi Ombak. tembakan sudah diberikan. Yes, dimana dari Abuy masih coba untuk terus stepping melakukan tembakan ke arah tim First Rider Alpha, di mana Ombak masih coba untuk terus menggocek pemain-pemain dari kawan Dimas. Dari Wildsen sendiri sudah langsung dieliminasi, di mana Ombak masih melakukan match terlebih dahulu. Sudah ada rush juga yang dilakukan oleh tim kawan Dimas, di mana Penzi bakal coba menjaga dari seorang Ombak yang mencoba untuk melakukan strafe ke arah tim kawan Dimas. Oke, Panji masih terus berusaha menembaki sambil CSP-nya terlebih dahulu. Tim 6 dengan tim 8 mungkin akan kedatangan tim 9 dan dijatuhkan satu pemain oleh First Rider di sini. Ombek sudah jatuhkan satu pemainnya. Oke, mulai menembaki dengan Thompson-nya dan kita akan lihat sama-sama teman-teman, di mana ada Ombek terus berusaha untuk menjatuhkan Abuy. musuh-musuhnya. Yes, benar banget. Dan udah langsung saja ada 2 Thompson di sana, di mana Ombak berhasil mendapatkan 2 target sekaligus, dan kawan Dimas harus puas di posisi ke-12. Tapi tidak semudah itu, karena ada Inamix yang bakal langsung masuk ke fight yang terjadi. Dan Inai Samik mulai menjatuhkan dan menghabisi satu pemainnya, dan kita coba lihat dan amati di mana Inai Samik datang dalam kemelut antara tim 6 dan tim 8. Tim 9 menjadi tim pendatang yang akan melusuhi, dan tim 6 coba First dikejar, dan Rider. First Rider apapun harus dikembalikan ke lobby. Yes, di match kedua harus puas di posisi ke-11.
cukup tidak diuntungkan oleh tim First Rider Alpha, yang dimana di match pertama dia harus tumbang Demil, sedangkan dia harus tumbang lagi di posisi ke-11 di daerah sekitaran Bayfront. Dan sudah datang pertempuran lagi di mana NGID bakal berdua dengan BTR Newborn, di mana 1 atau 2 pemain udah bakal langsung tumbang, menyisakan Tama masih coba untuk terus melakukan looting, tapi masih coba untuk memantau pemain-pemain dari NGID yang melakukan back off terlebih dahulu, menyelamatkan placement poinnya. Oke, BTL Suko masih coba mencari-cari dan kita lihat bersama-sama tim 11 tidak terlalu tergesa-gesa, dia mencari posisi dan menembak, dan terjatuh satu pemain dari tim 7 di sana. Dihabisi begitu saja dan tim 7 masih sepertinya menyisakan satu pemainnya. Oke, dan tim daripada BTL Tama masih mencari-cari dan terus mencari musuhnya ada di mana. Wow, dan di sini BTL sendiri pun sudah mendapatkan 3 poin eliminasi dan berpindah kepada tim 10 The Enter. Kemudian tim 1 di sini ada Rainak dan MK Mang yang masih lakukan holding position. Ada tim 5 yang sudah mulai mendekati. Yes, dan kita lihat di sini dari MK Star WFT di sana sudah bakal langsung bertemu dengan Lovre, di mana dari seorang Phenom bakal langsung coba melakukan rush. Ada spam granat juga dari Mang sendiri, masih coba untuk terus berhadapan dengan pemain-pemain dari Lovre, tapi belum ada fight ataupun tembakan yang cukup baik sekali dari MK, tapi sudah langsung tumbang saya Mang di sana. Masih ada dengan MP40-nya 3 pemain dari Lovre. Akankah Lovre menjadi tim ke-10 yang harus tumbang dengan menyisakan satu pemain lagi yang mencoba untuk kabur, tapi masih bisa selamat. Kapten J harus terus ditembaki saja mobilnya di sana, masih berasa masih bisa, tapi ternyata justru Lovre harus tumbang di posisi ke-10. Kembali lagi Kapten J harus try hard untuk bisa menyelamatkan placement kepada tim Lovre Force, tapi ternyata justru dari MK nggak bakal ngasih nafas pastinya. Oke, dan tadi ada salah satu pemain dari MK yang berhasil di reviving dan menggunakan skill aloknya untuk menambah hard poinnya sambil bertempur, dan ini adalah salah satu kelebihan kalian punya skill alok. Selain bisa menambahkan moving speed, skill alok juga bisa memberikan daripada tambahan HP buat kalian juga rekan-rekannya. Dan di sini ada Danix Maung yang sedang mencari-cari dan masih melakukan rotasi. Belum ada musuh di sekitaran mereka, dan kita lihat di mana Danix masih cukup baik dengan barisannya yang cukup rapat dan info zone sudah dibaca oleh mereka. Wow, di sini benar-benar sengit banget, dan udah ada pertempuran lagi dari Enter Sima di mana M14-nya Just Nine masih coba untuk terus melakukan fairing karena tim nomor 2, tapi belum ada target yang ditemukan. Masih coba untuk melihat bahwa Glue Wall di sana masih ada predik orang yang masih berdiri di belakang sana, tapi sudah bakal berpindah lagi dari Pew Fighter ternyata yang bakal bertemu dengan Enter Sima. Udah ada 2 pemain dari Enter Sima yang bakal langsung maju ke depan dan masih coba untuk melakukan sneaky terlebih dahulu. Ada frag granat yang dilempar tapi belum mengenai satu target pun di sana. Oke, dan tim 10 dan tim 2 yang sudah saling berdekatan, sudah saling mengamati, dan kita lihat bersama-sama di manakah setup sudah mulai dilakukan untuk bisa menjaga posisi dan juga menjaga pertahanan. Tidak hanya tentang bertempur tapi tentang bertahan juga. Bertahan. Oke, masih ada yang terwin di sini teman-teman. Dilihat bagaimana tim 10 masih sangat-sangat sabar, di mana kesabaran pun adalah salah satu kunci kesuksesan. Oke, kesabaran adalah kunci kesuksesan, yes. Itu benar banget. Dan kita lihat di sini dari Enter Sima sudah dari Papa bakal coba melakukan backup kepada 2 temannya yang masih coba untuk melakukan cari-cari angle shoot ke arah tim dari Pew Factor, di mana Coffee sudah bakal langsung menjaga dari sisi luarnya, mencoba membackup dari seorang Billy di sini masih coba untuk terus memantau. Ada granat yang mengenai Just Nine dan udah ada double barrel yang berhasil menumbangkan satu pemain dari Pew. Masih coba untuk melakukan follow up, melakukan revive terlebih dahulu, tapi sudah terlihatan dari jendela sana, tapi masih dengan MP40-nya dan dengan Blue Wall yang cukup baik di sana. Kavi masih bisa survive walaupun di sana sudah langsung saja dari sisi kirinya. Ternyata masih dengan respon Blue Wall yang cukup baik ternyata dari Enter Sima. Dari Coffee gak bakal langsung saja mendapatkan satu korban dengan MP40-nya. Coffee berhasil menumbangkan satu pemain di sana, di mana 2 pemain dari Yapzone juga harus tumbang. Papa pun juga terkikis darahnya, saling membalas, tapi dari Pew Fighter nggak bisa bertahan. Udah ada tembakan lagi dari tim lain. Oke, dan kita lihat bersama-sama Aura memanfaatkan kemulut yang terjadi antara Pew tadi. Di sini Aura Lines X daripada Battle Gauss. Oke, sudah dapatkan 5 poin eliminasi. Coba mulai merotasi tim 3, dapatkan barisan, kemudian mulai mencari dan masuk perlahan ke dalam zona untuk bisa mengamankan dan bisa masuk ke dalam dalam pertarungan selanjutnya. Yes. Di sini ya masih dengan tim 3-nya, dan kita lihat teman-teman di mana ada Auralin di sini dan Koje 87 dengan Jan disusul dengan gorengan 5.000. Waduh. Gorengan 5.000 ya. Kalau makan lagi hujan-hujan gitu enak gitu ya kan, dengan ngopi ya kan. Waduh, enak banget. Tapi
kita lihat di sini banyak banget ya di match kedua aja benar-benar ini mereka harus emang benar-benar barbar banget dengan mereka dengan mengamankan beberapa poin kill yang bisa didapatkan, dan ini jadi salah satu emang mereka fokusnya untuk poin kill, nggak langsung placement, karena placement sendiri tadi di match pertama udah benar-benar mereka try hard banget gitu kan. Tapi tentang sebagaimanapun poin tetap aja kalian pun ingin mengejar poin G, tetap kalian harus memperhatikan tempo juga, karena jangan sampai ambisi kalian untuk mendapatkan K bisa membunuh kalian sendiri. Benar, kayak tadi kan, kayak dari Battle Gas sendiri dia benar-benar memanfaatkan fight yang terjadi antara Pio Fighter dan juga Enter Sima, yang notabene-nya abis Enter Sima menang ditembakin lagi sama Battle Gas gitu kan. Jadinya emang sulit banget untuk bermain di Kalahari sendiri karena nggak benar-benar cukupnya aman untuk berada di open field, dan sudah ada tapping juga ke arah tower di mana Ranix yang langsung dituju oleh tim dari Mokrai, dimana masih bisa selamat. Ada Delta langsung ngeker ke arah dengan AWM-nya, tapi masih belum mendapatkan satu korban atau target pun arah tim Mokrai yang mencoba untuk melakukan tatak ke arah tim dari Dranix. Oke, dan di sini ada Stefan yang coba mendapati tempat menembaki Tampanti, dan kita masih di sini mengamati di mana Lolita sudah jatuhkan Ngedeksi dan harus kembali ke lobby tim 4, akhirnya dapatkan 1 poin eliminasi. Dan berlanjut di mana tim 4 coba mencari-cari tim 12 yang coba di scoping terlebih dahulu, yang sudah terdetek di sana ada Dranix teman-teman. Dari tempat Mokrai sendiri pun sudah kehilangan daripada Aura Claire. Wow. Dan tentunya ini menjadi sebuah PR yang sangat besar di mana tim 12 di depannya masih utuh dengan 4 pemain. Yes, dari posisinya Mokrai sendiri benar-benar ini salah satu keputusan yang sangat bijak juga untuk melakukan memutar yang lebih jauh, di mana Lolita berhasil mendapatkan Koje 87 ke arah high ground di sana, di mana sudah terlihat juga ada aura Koje yang terus dipantau dengan kartu 98-nya, di mana Lolita bakal coba langsung lari saja dengan ada satu grapple hook gun yang cukup telat sedikit, tapi sudah bakal langsung saja Lolita dibalaskan oleh Jans dari atas Refinery. Cukup baik sekali visionnya dari Aura Jans di sana, di mana EVOS 5 juga harus terkunci posisinya dan nggak mempunyai glue wall lagi. Akhirnya tumbang satu persatu, kembali diculik ternyata dari Koje 87 yang tadinya berhasil diculik tapi justru dibalikan keadaannya ya. Ya, Koje yang sudah terknockdown sudah bangkit kembali, dan kita lihat dengan K98-nya ditambah kita tahu bahwasanya ada Kabio yang sangat-sangat merepotkan sekali. Kaskop biometrik. Di sini masih ada Aura Lens dengan K9 coba mengamati ke tim 12, dan di mana Sri 4 sendiri itu tadi masih mengisahkan 1 pemain itu Onyx Tayo. Yes, dan inilah dia benar-benar keuntungan dari grapple hook gun yang benar-benar kita tuh sampai nggak notice bahwa ada musuh yang udah langsung berdiri di situ ya kan, di tower ataupun kayak tadi di Dranix Delta yang ada di command post. Dia benar-benar memanfaatkan posisi yang benar-benar enak banget untuk visionnya luas banget. Dan sudah ada Delta juga yang bakal langsung ngeker ke arah BTR Newborn, di mana Onyx Tayo juga harus tereliminasi posisi 7 dengan tim dari tim Mokrai di sana. Dan menyisakan 18 orang yang masih hidup. Bakal langsung firing di sana, ada Tama yang langsung terdeteksi oleh Devil, dan masih bisa ada backupan revive di sana dengan jual yang cukup baik. Oke, dan masih Danik Delta terus menembaki Tampanti, dan kita lihat bagi Danik Delta dengan daripada AWM-nya kita langsung ganti-ganti senjata, dan Delta tuh udah terkenal banget, dia jago banget main AWM-nya. Jago banget main AWM-nya, bener banget, Kings of AWM ya. Wow. Oke, dan sudah ada fight lagi di mana pop up dulu yang cukup baik dari tim Dranix di sana, bakal langsung dibalas saja oleh BTR Newborn di sana, menyisakan 1 pemain dari BTR Labo ya. Ya, masih dengan Labo, kita lihat bersama-sama 1 pemain daripada BTR yang tersisa mulai diamati dan mulai mengamati tim 12 yang coba mendekati 1 demi 1. Kita lihat pertahanan mulai dilakukan, Zora sudah semakin mengecil. Tentunya 6 tim dengan 15 pemain tersisa ini akan sangat-sangat merepotkan di dalam satu circle yang sangat kecil sekali. Oke, dimana dari tim lain juga harus tumbang juga, menyisakan BTR Newborn yang masih coba untuk terus melakukan clutch yang terjadi antara tim Dranix di sana, masih coba untuk mempertahankan posisinya, dan juga nggak ada jalan lain untuk Lubu menyelamatkan placement poinnya karena udah terkunci oleh tim Dranix, di mana Dranix di sini masih coba untuk terus memantau. Ada New yang bakal langsung coba nembak ke arah tim dari Battle Gas yang terus coba di tapping saya menggunakan VSS. Ada grapple hook gun yang cukup baik juga untuk langsung naik ke atas. Yoi, Isalmik di sini dengan 7 poin eliminasinya. Kita lihat sama-sama, walaupun zona sangat kecil tapi tebing-tebingnya bisa menyelamatkan sehingga agak-agak sulit untuk saling notice satu sama lain. Bener.
Dan di sini tim 12 daripada Danix sendiri pun dan ada tim 10 sendiri yang masih berada di luar zona akan sangat bekerja keras untuk masuk ke dalam zona tentunya dikarenakan zona sudah terisi oleh tim-tim yang sangat luar biasa dan tentunya ada di tebing-tebing yang mana tebing itu adalah salah satu vision yang sangat luas. Dan betul saja Tasima pun harus kembali ke lobby di sini masih dengan 4 tim dan 13 pemain tersisa. Yes, benar banget 4 tim yang tersisa dengan 13 orang yang masih hidup, di mana Auralins bakal coba langsung lempar summon airdrop ke arah kargo yang ada di Rivenery, di mana dari tim Battlegas sendiri sudah berada di posisi paling atas dan ini zonanya bakal menarik ke arah tim Dranix, tapi Dranix Delta sudah bakal langsung terpick off oleh Abim di atas bukit sana dan belum mendapatkan vision yang cukup baik dari Razor untuk melakukan tembakan balasan. Sudah langsung mencari angle shoot sana, sudah langsung tertuju oleh Isal di sana. Isal berhati-hati karena dengan posisinya cukup riskan banget. Dia juga harus benar-benar turun untuk zona selanjutnya karena sudah menyusut. Dan masih dengan Razor kita lihat bersama-sama Raja terus menembaki tanpa henti dan dari Delta pun akhirnya kembali ke lobby walaupun granat sudah dilemparkan. Kita lihat tuh masih bisa bertahan, zona yang semakin mengecewakan akan sampai besar tembakan di tangan bacon oleh Auralins di sini. BCA Nelbon harus kembali ke lobby di sini masih dengan tim 3 lawan kita tim daripada Battle Ghost masih dapatkan 9 poin, ini masih 2 pemain tersisa tembakan akan bisa ada Aurajan sudah mulai berlari. Dan di situ Dranix Delta berhasil mengamankan placementnya dan berhasil buya di match kedua di map kalah hari, di mana